Jingle Podcast bersama aku Cynthia. Sama aku Anastasia Bella. Hai. Nah, jadi kali ini kita bertemu lagi nih ya dengan Tasya dan juga Cynthia, aku pastinya. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin kemarin-kemarin juga banyak banget nih yang DM dan juga komen mengenai memaafkan diri sendiri. Mungkin banyak banget nih yang merasa bahwa memaafkan itu ada beberapa yang hal gampang, ada juga yang hal sulit. Iya. Nah, tapi nih Tasya, kemarin kan juga sempat kita perpisahan, terus juga Graduation ya? Iya, graduation. Kamu maaf-maafan nggak sama temen? Pastinya ya, karena kan kita juga nggak tahu ketemu lagi kapan. Nah, tapi ternyata gampang menurut kamu nih. Kalau maafin kan pasti kalau nggak maafin orang lain, maafin diri sendiri ya. Iya. Lebih gampang mana? Maafin orang lain atau memaafkan diri sendiri? Dalam versi hidup Tasya tuh kayak gimana? Kalau misalkan menurut aku mah lebih susah itu memaafkan kesalahan yang sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau misalkan kesalahan orang, kitanya nggak salah. Kalau misalkan kita memaafin yang sendiri kan seharusnya kita tidak bertindak segitu. Jadi kita ya lebih susah aja maafin yang sendiri. Oh gitu. Oke sih, tapi kalau aku pribadi maafin orang lain, aku lebih gampang. Karena kalau nih ya, kalau misalnya menurut aku sendiri kalau maafin orang lain gampang, kenapa? Karena menurut aku Tuhan aja suka maafin aku kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan. Kalau misalnya kita nggak maafin orang lain kan kayak aneh kan? Itu. Tapi ketika ada saat pas waktu aku ngelakuin suatu kesalahan, jadi sambil cerita nggak apa-apa kan? Santai aja. Oke. Santai aja. Jadi waktu itu aku sempat kayak aku kepilih menjadi misalkan ketua organisasi. Enggak dong, misalkan jadi ketua organisasi lah, entah itu organisasi lainnya lah banyak. Terus begitu aku dikasih kewajiban dong pastinya sebagai seorang ketua, apa aja coba? Banyak ya, pastinya banyak ya. Pastinya banyak kan, mulai dari tanggung jawab, terus juga aku harus bisa mengkoordinasi semuanya. Nah, tapi ketika itu tuh aku keder menghadapi semuanya. Karena suatu jadi ada sisi ketika aku wah iya nih kepilih jadi ketua ini, terus aku juga harus menjalankan kewajiban aku sebagai murid, sebagai siswa yang udah dikasih pendidikan sama orang tua aku. Otomatis aku harus menyeimbangkan loh kan. Nah, dimana waktu itu aku bingung, gak bisa ngatur waktu, time manajemennya tuh bener-bener kayak hancur lah kalau bisa dibilang kan. Jadi aku gak maksimal di bagian menjadi ketua organisasi. Kan seharusnya kan bisa mengkoordinir tuh. Nah, aku tuh enggak masalahnya. Jadi kayak ya udahlah, acara gitu-gitu aja lah, acara ya udah. Tapi ketika acara tersebut tidak berjalan dengan sesuainya, dengan lancar gitu, rasanya tuh pas waktu baliknya ngerasa kayak wah, kenapa ya event ini kayak gini? Kayaknya Kayak mantep gitu ya? Iya, karena akunya kurang maksimal, jadi rasanya itu bersalah dan susah banget buat aku buat maafin diri aku sendiri. Karena menurut aku namanya tanggung jawab tuh ya besar. Jadi susah banget waktu itu buat maafin diri sendiri. Gitu deh. Kalau Tasya gimana? Kalau misalkan aku mungkin bukan ke organisasinya, lebih ke waktu itu kan konteksnya kita mau persiapan US. Sedangkan waktu itu mikirnya kayak ya masih lulus lah. Ya walaupun lulus ya. Cuman kayak persiapan untuk ujian, persiapan untuk materi itu agak kurang karena kitanya keasikan main. Jadi rasa kesel, rasa emosi ke diri sendirinya ada, kenapa sih? Jadi kamu menyalahkan diri kamu sendiri dan tidak memaafkan. Maafkan nggak? Maafin karena kan lulus. Oh iya. Berarti kemarin sempat ada perasaan kayak wah nggak mau maafin diri sendiri karena salah. Nah, cara kamu dari yang nggak mau maafkan terus tiba-tiba bisa menerimanya tuh kayak gimana? Apa aja sih? Kalau misalkan dari aku ya banyak. Ini masih dalam proses sih sebenarnya. Masih dalam. Terus jadi aku tuh kadang suka bingung gimana sih caranya maafin itu. Tapi sebenarnya ini tuh pure salah aku apa gimana? Itu kan masih terkadang. Caranya ini dengan ya udahlah, apa yang terjadi ya udahlah.
udah jadiin sebuah pengalaman aja buat kehidupan selanjutnya. Berarti jadikan suatu pelajaran ya. Iya. Jadi kesalahan tersebut jangan sampai kita nggak maafin diri kita sendiri. Yang penting adalah kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Terus apa lagi tuh Tasya? Habis itu lebih fokus aja ke apa yang kita kerjain sekarang. Jangan sampai masalahnya ini terulang lagi. Jadi kita fokus aja dulu dengan apa yang kita kerjain sekarang. Fokus. Iya. Berarti jangan sampai teman-teman, kalau misalkan kalian mungkin punya masalah, punya salah di masa lalu, kalian nggak bisa maafin diri sendiri, lebih katanya adalah move on dari masa lalu, jadikan masa depan untuk pelajaran, fokus di masa sekarang. Habis itu apa lagi Tasya? Ada tips lagi nggak sih? Di situ kan dalam proses kita kan lagi fokus. Nah, kita tuh nggak harus ngoyo tuh kayak cepet-cepet. Berarti pelan-pelan aja. Oh, berarti pelan-pelan tapi kita berprogres. Iya. Ya, progres. Oh ya. Ya berarti tetap ikutin aja jalurnya pelan-pelan kayak gitu ya. Iya sih, bener. Tapi nih ya Tasya ya, kalau menurut kamu apa sih dampak positifnya kita memaafkan diri kita sendiri? Dampak positifnya hidup menjadi lebih hidup tuh menjadi enjoy. Kamu Kamu bisa menikmati hidup dengan bahagia, dengan sukacita. Terus habis itu ya rasa mencintai diri sendirinya meningkat ketimbang kayak dulu sering. jadi lebih legowo. Iya, lebih plong lah. Kayak plong. Iya, kayak Iya. punya kesalahan dimaafin kan kayak seneng banget. Nah itu ke diri kita juga kita merasakan. Iya, jadi teman-teman nggak boleh kalian maafin orang lain secara gampang, tapi maafin diri kalian aja susah. Semua tuh dimulai dari diri sendiri. Iya. Kalau diri kalian itu ngerasa kayak aku bersalah, aku salah, pokoknya aku salah, itu kedepannya kalian nggak akan benar majunya, karena harus maafin diri sendiri. Ya kan? Iya benar. Terus mental kalian tuh terganggu gak sih lama-lama kayak kebanyakan mikir ini semua salahku. Iya sih, jatuhnya kayak overthinking, kepikiran, dan itu jangan sampai ya, itu hal semua itu mengganggu aktivitas kalian, mengganggu untuk kedepannya. Makanya dijadikan pelajaran aja, nggak apa-apa, jangan dilupain. Karena ya kalau dilupain mah susah ya. Iya. Jadi pesan Tasya apa nih buat teman-teman yang melihat podcast kita kali ini? Pesan aku tuh kita tuh emang dalam hidup kan gak semuanya harus berhasil kan, pasti kita pernah gagal. Benar. Ya kan, gak gagal. Nikmatin kegagalan itu, belajar dari kegagalan itu, jangan selalu merendahkan diri kita atas kesalahan. Walaupun emang kita harus introspeksi diri, tapi untuk menyalahkan sampai ke dalam banget, maksudnya salahin terus diri sendiri itu salah. Kembali kamu tandanya nggak cinta sama diri kamu. Kalau kamu cinta sama diri kamu belajar dari kesalahan itu, terus love yourself. Ya, jadi begitu teman-teman, mungkin podcast dari kita kali ini sekian dulu, dan selanjutnya kita akan bahas tentang apa lagi, silahkan komen Di dan bawah jangan ini. lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Sekian podcast dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.